Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa penonton yang saya hormati dan yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, terutama kenikmatan iman dan Islam. Kalinya salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah kelak. Para pemirsa penonton yang saya hormati, kalau kita berbicara mengenai rezeki, maka tentunya banyak sekali cara, metode yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah dengan bekerja keras, dengan berharap mendapatkan rezeki, mendapatkan apa yang seharusnya kita perlukan di dalam memenuhi kebutuhan keluarga kita masing-masing. Di sini kami ingin menyampaikan metode atau cara untuk mendapatkan rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa rezeki bukan hanya berkisar pada materi keuangan, tetapi rezeki adalah pemberian Allah yang dimanfaatkan, dirasakan oleh setiap makhluknya. Adapun cara untuk kita lakukan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan-amalan atau mengerjakan yang sifatnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang itu di samping Allah akan memberikan dengan sifat kasih sayangnya, Allah memberikan pahala dari apa yang akan kita kerjakan. Di samping itu juga Allah akan memberikan sesuai dengan tujuan kita semua di dalam menjalankan apa yang kita lakukan tersebut nanti. Hal ini tema yang akan saya sampaikan di dalam video ini adalah mendapatkan rezeki versi Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi. Beliau mengatakan cara menarik rezeki adalah dengan 3 cara. Yang pertama dengan mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat, intinya terutama sholat fardu, hendaknya ini tetap kita jaga, kita pelihara, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Beliau mengartikan yang pertama dengan mengerjakan sholat, artinya di samping kita mengerjakan sholat-sholat yang fardu, kemudian yang rawatib, tentu ada sholat-sholat sunnah yang lainnya
terutama yang berkaitan dengan penarikan rezeki adalah sholat duha dan sholat-sholat yang mengarah bertujuan kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendapatkan menarik rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Toha ayat 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Artinya, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung pengertian bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan kepada orang-orang yang memelihara, menjaga, mengerjakan sholat, baik sholat fardu dipelihara, sholat sunat lainnya juga dilaksanakan, terutama sholat duha. Kemudian bagi orang yang selalu memelihara sholat, mengerjakan sholat, mulai yang fardu sampai sholat-sholat yang sunnah yang lainnya, itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan meminta imbalan dari apa yang kita kerjakan, akan tetapi Allah akan memberi imbalan dari apa yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berjanji akan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, terutama kepada hamba-hamba yang memang mendekatkan diri kepada Allah, terutama mendekatkan diri dengan menjalankan sholat. Bagi orang-orang yang menginginkan sesuatu, mulai dari sholat fardu sampai sholat sunat lainnya, semua itu hendaknya kita pelihara, kita jaga, dan kita lakukan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, seistiqomah mungkin. Pada akhirnya Allah akan memberikan rahmah karunia-Nya, terutama memberikan rezeki, yaitu apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, beliau Syekh Nawawi bin Umar mengatakan cara yang kedua adalah memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak membaca istighfar, meminta ampun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa silam, baik dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Intinya adalah pengampunan atau permohonan ampun ini dapat mengakibatkan atau menyebabkan kemurahan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala apa yang kita butuhkan di dalam hidup ini, terutama masalah rezeki. Ini didasarkan oleh sebuah hadis yang ditulis atau yang ada di dalam kitab Tanqihul Qaul. Di sana disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kathratul istighfar tajlibur rizqa," yang artinya memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah dapat menarik rezeki.
rezeki ini bisa terhalang karena kita banyak dosa, karena manusia terlalu banyak dosa sehingga rezeki terhalang, hingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki atau tidak memberikan karunia rezeki yang kita inginkan, yang manusia inginkan ketika hidup di dunia ini. Ringkasnya, rezeki bisa terhalang karena banyak dosa, dan istighfar ini bisa menarik rezeki, karena istighfar adalah intinya memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan kepada kita karena kita memang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa-dosa ketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa itu lenyap hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya, yaitu berupa rezeki. Yang ketiga, beliau mengatakan adalah memperbanyak membaca sholawat minimal 100 kali, juga istighfar minimal setiap harinya 100 kali, selawat 100 kali. Dan ini didasarkan pula hadis yang diriwayatkan, atau hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrah turzaqu lahu mi'ata hajatin sab'ina fi akhiratihi wa thalathina li dunyahu." Artinya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, 100 kali di setiap harinya, maka Allah akan memberikan rezeki 100, memberikan 100 hajat. 70 hajat diterima di akhiratnya, dan 30 hajat diberikan di dunianya. Hajat di sini adalah merupakan yang berkisar mengenai apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, apa yang manusia butuhkan di dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah berupa rezeki. Jadi 30 diberikan di dunia, hajat kebutuhan diberikan di dunia sebanyak 30. Di antaranya di dalam 30 perkara tersebut adalah mengenai rezeki. Sementara yang 70 akan diberikan di akhirat nanti. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, maka kesimpulannya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kepada orang-orang yang memang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki pada dasarnya akan selalu mengalir bagi orang-orang yang mengurangi atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan rezeki ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal baik, beramal taat, berbuat baik kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah, menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, juga berbuat baik kepada setiap makhluk, setiap hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
baik kepada sama manusia ataupun berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang selain manusia dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan sedikit singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan memenuhi segala kebutuhan hajat kita selama kita masih hidup di dunia ini, terutama kebutuhan mengenai rezeki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang perlu, memang harus kita cari, memang harus kita penuhi di dalam memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan yang kita harapkan adalah rezeki berupa rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas orang-orang yang menjauhi segala dosa. Dan rezeki yang tidak barokah ini orang-orang yang melakukan dosa, ahli berbuat dosa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki, akan tetapi rezeki yang tidak berkah. Tidak ada kebaikan untuk dirinya, tidak ada kebaikan untuk keluarganya. Karena rezeki bila bercampur dengan dosa, maka rezeki tersebut adalah rezeki yang tidak barokah. Sementara rezeki yang bercampur dengan amal kebaikan, maka rezeki tersebut adalah rezeki yang penuh kebaikan, penuh keberkahan, rezeki yang barokah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.